Dirilis dari situs CNN Indonesia bahwa diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ibu Ida Fauzia bahwa yang semula BSU atau bantuan subsidi upah yang dicairkan pada tanggal 25 Agustus ternyata diundur besok, yaitu hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Kok bisa ditunda? Simak penjelasannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di era pandemi COVID-19 ini yang sudah memasuki era new normal, banyak sekali bermunculan bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Bukan hanya dari Kementerian Sosial, yang terbaru adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan yang namanya Bantuan Subsidi Upah atau BSU. Nah, tentunya semua bantuan sosial ini ditujukan agar roda perekonomian kita ini terus berjalan. Pertukaran rupiah harus terus mengalir. Dengan dikucurkannya berbagai bantuan sosial, maka diharapkan ekonomi Indonesia terus berjalan dan kita harus terus bangkit untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk informasi yang terbaru bahwa yang rencananya pencairan dari BSU ini dijadwalkan kemarin pada tanggal 25 Agustus ternyata terpaksa harus ditunda menjadi besok. Jika kita lihat berita, ramai sekali banyak karyawan atau pekerja yang menyayangkan adanya pengunduran ini. Nah, sebetulnya kenapa sih harus diundur untuk pencairannya? Padahal para pekerja atau karyawan yang bergaji di bawah 5 juta rupiah ini sangat mengharapkan bantuan itu cepat cair karena kebutuhan rumah tangga ini semakin mendesak, apalagi di tengah era pandemi COVID-19 ini yang semuanya serba terbatas. Menurut keterangan Ibu Ida Fauzia bahwa dari 2,5 juta data yang divalidasi ini tentunya harus dicocokkan rekening-rekeningnya, dicocokkan kepada bank penyalur, dan ketika data sudah valid maka akan disetorkan kepada KPPN ya, sehingga ini membutuhkan waktu. Jadi bagi kita semua yang menunggu untuk pencairan BSU, harap bersabar. Sekarang di masyarakat kita terjadi problem lagi nih, ketika ada bantuan sosial ini, bantuan sosial A, ada bansos B, ada bansos C, ternyata banyak juga masyarakat kita yang masih nyinyir ya, ada yang tidak dapat, protes sedemikian rupa. Nah, untuk lebih mengenal BSI itu seperti apa, jadi kita simak penjelasan tentang BSU. Kita mengingat lagi, apa sih bantuan sosial upah ini, ditujukan untuk siapa, syaratnya apa saja. Disimak ya. Bantuan subsidi upah adalah bantuan uang tunai yang akan diberikan kepada pekerja swasta dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri sipil dengan pendapatan di bawah 5 juta rupiah. Selain itu, calon penerima BSU juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan akan disalurkan dalam 2 tahap di kuartal ketiga dan keempat tahun 2020. Pegawai yang sesuai kriteria akan menerima 1,2 juta rupiah selama 2 kali. Ada beberapa syarat, terdiri dari 6 syarat, yaitu yang pertama adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau NIK yang ada di KTP. Kedua, pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. Ketiga, terdaftar sebagai peserta aktif program Jamsos BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. 4. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. 5. Peserta aktif program Jamsos Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta rupiah sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Yang keenam, tentu harus memiliki rekening yang aktif. Banyak yang berkata bahwa kenapa sih kok dapat bantuan ini harus ribet, harus daftar di BPJS Ketenagakerjaan, harus pakai syarat ini, syarat itu.
Kenapa kok mau membantu saja kok harus tetek bengek, ada syaratnya. Saat ini negara kita melalui pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, terutama di era pandemi COVID-19 ini. Ya, kita harus bersyukur bahwa ketika misalnya BSU ini kan bantuan untuk karyawan atau pegawai di bawah gajinya 5 juta. Tidak berlaku untuk karyawan BUMN atau PNS. Berarti ini sudah adil dong ya. Karena kita tahu di pabrik-pabrik besar banyak sekali ribuan buruh yang gajinya masih dianggap kurang layak, dan ini sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah kita. Nah, bagi misalnya saya pernah membaca postingan, bagaimana dengan buruh, bagaimana dengan kuli yang tidak masuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tentu pemerintah sudah membuka jalan yang luas untuk penerima bantuan sosial melalui pemberian bantuan sosial yang lain, misalnya ada BST, misalnya ada bantuan sembako, misalnya ada bantuan dari provinsi atau bantuan dari kabupaten masing-masing. Yang jelas, pemerintah sudah mengupayakan agar bantuan sosial ini tepat sasaran, tepat guna, dan bisa merata kepada seluruh masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Tentu kita harus bersyukur dan kita harus mendukung upaya pemerintah. Jadi kalau bisa jangan hanya Kementerian Sosial, jangan hanya Kementerian Ketenagakerjaan. Justru kita mendukung agar kementerian-kementerian yang lain meluncurkan berbagai bantuan yang tujuannya pasti untuk membantu seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Apa yang perlu disiapkan bagi para pekerja atau karyawan yang namanya sudah didaftarkan oleh HRD? Tentu siapkan aplikasinya, bisa diunduh melalui Play Store ya, aplikasinya ini, atau bisa dilihat melalui web dengan alamat yang ada di sini. Bagi yang belum memperoleh kesempatan untuk menerima BSU, harap bersabar, ceklah nama-nama yang dirasa kurang beruntung ke dalam DTKS, atau segera hubungi desa atau kelurahan masing-masing, cek apakah nama-nama yang bersangkutan ini sudah masuk daftar penerima bantuan sosial. Karena bantuan sosial tidak hanya berupa BSU ya, ada berbagai macam bantuan sosial yang bisa diakses, dan dengan harapan dengan banyaknya bantuan sosial ini semuanya bisa dapat. Ya, jika misalnya ada bantuan BST yang sudah diberikan kepada masyarakat-masyarakat prasejahtera, syaratnya apa? Ternyata yang sudah menerima PKH ini tidak boleh menerima BST. Berarti sudah adil kan ya? Semoga harapan kita bersama untuk bantuan BSU yang akan diluncurkan besok ini berjalan lancar, tidak ditunda lagi. Kita doakan semoga petugas-petugas yang ada di sana mengurus semua persyaratan agar segera cair ini bisa lancar, tidak ada halangan, sehingga semua pekerja dan semua karyawan se-Indonesia yang bergaji bersih di bawah 5 juta bisa segera menikmati pencairan sebesar 1,2 juta rupiah. Baik, itu sedikit informasi dan sharing yang bisa saya berikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.